Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delimba Puspita. Pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah aliran-aliran linguistik yang ada di dunia. Aliran-aliran linguistik ini dibedakan menjadi beberapa bagian secara garis besar. Nah, mari kita simak penjelasan dari saya mengenai aliran-aliran linguistik ini secara garis besar. Pada aliran-aliran linguistik ini, secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aliran tradisional, aliran struktural, dan aliran transformasional. Yang pertama yaitu ada aliran tradisional. Aliran ini terdapat 2 tokoh penting, yaitu Plato dan Aristoteles. Plato sebagai guru dan Aristoteles sebagai murid. Aliran ini dipertentangkan dengan tata bahasa struktural. Ini terjadi karena kedua pendekatannya tidak sama terhadap hakikat bahasa. Dalam aliran tradisional ini terdapat 2 pandangan, yaitu pandangan normatif dan preskriptif. Pandangan normatif yaitu pandangan yang menjelaskan tentang bahasa taat dengan hukum dan aturan. Pandangan preskriptif yaitu tata bahasa berdasarkan bahasa yang baik, bahasa dipandang benar atau salah. Ciri-ciri dari aliran ini yaitu senang mengikuti pola tertentu, yaitu dari bahasa Latin, huruf dan bunyi masih dianggap sama, dan suka berdefinisi. Kontribusinya terhadap tata bahasa yaitu penyusunan tingkat kebahasaan dan pengembangan jenis atau kelas kata, onoma dan rema oleh Plato, sindesmoi oleh Aristoteles, dan artoron oleh kaum Stoik. Selanjutnya yaitu aliran struktural atau juga disebut dengan linguistik modern. Pada aliran ini terdapat tata bahasa yang berbeda dengan aliran tradisional. Aliran tradisional terdapat adanya tata bahasa normatif dan preskriptif. Berbeda dengan aliran struktural, yaitu terdapat tata bahasa deskriptif atau pandangan deskriptif yang dimulai pada abad ke-20. Tata bahasa deskriptif ini memiliki arti mendeskripsikan suatu fenomena kebahasaan tanpa harus memberikan penghakiman pada kurun waktu tertentu atau sinkronik dan berdasarkan fakta yang ada. Munculnya aliran ini juga dikeluarkannya buku Cours de Linguistique Générale, yaitu karya Ferdinand de Saussure atau Bapak Linguistik Modern. Perbedaan lain antara aliran tradisional dan struktural yaitu kegramatikalan aliran tradisional bahasa berdasarkan aturan, sedangkan struktural kegramatikalannya berdasarkan keumuman, kebiasaan, serta berlandaskan paham behavioristik. Dan pada aliran struktural ini dibagi lagi menjadi beberapa aliran yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya aliran linguistik secara garis besar yang ketiga yaitu ada aliran transformasional. Dalam aliran ini terdapat teori generatif dan aliran ini ditemukan oleh Chomsky. Sebelumnya Chomsky berada pada aliran struktural dan kemudian Chomsky mengalami perbedaan pendapat mengenai tata bahasa. Sehingga Chomsky akhirnya membuat aliran yang sedikit berbeda dengan aliran struktural dan lahirlah aliran transformasional ini. Ciri-ciri dari aliran transformasional ini yaitu bahasa bersifat kreatif dan taat kaidah serta bertujuan mencari tata bahasa universal. Bahasa merupakan innate atau bawaan lahir. Dan kontribusinya dalam tata bahasa yaitu bahasa terdiri atas unsur kompeten serta performance yang membedakan kalimat inti dengan kalimat transformasi. Bahasa memiliki struktur dalam dan struktur luar atau destructure. Pada slide kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aliran struktural.
Aliran struktural ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu dari Eropa, Amerika, dan Australia. Sedangkan yang dari Eropa itu sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu aliran Praha dan aliran London. Yang pertama yaitu aliran Praha dengan tokoh yang berpengaruh Ferdinand de Saussure. Aliran Praha ini disebut juga sebagai Prague Circle. 3 tokoh penting yang ada pada aliran Praha yaitu Profesor Mathesius, yaitu ahli sintaksis atau analisis fungsi, Roman Jakobson, yaitu yang berawal dari seorang struktural Rusia, kemudian bergabung ke Praha dan kemudian melanjutkan paham struktural terutama yang diperoleh dari Saussure, merupakan ahli fonologi atau pencetus teori oposisi otonom. Yang ketiga yaitu Trubetskoy, ahli morfologi tentang struktur fonologi morfem atau morfofonemik. Ciri dari aliran Praha ini yaitu mengkaji bahasa secara komplit dan tuntas dari berbagai macam sisi secara sinkronik, mengadopsi konsep Lang dan Parol atau seperti yang ada di aliran Saussure, aliran struktural, mengkaji bahasa mulai dari unsur bahasa terkecil, hanya tertarik pada kajian bahasa sinkronik. Kemudian kontribusi atau sumbangsih pada tata bahasa yaitu membedakan fonetik dan fonologi fonetik, memperkenalkan teori oposisi otonom, memperkenalkan istilah morfofonemik, menggunakan istilah fonem, memperkenalkan istilah tema, rema. Adapun tokoh-tokoh yang terinspirasi dari aliran Praha ini adalah Chomsky, pencetus aliran transformatif, dan Halliday, pencetus aliran SFL atau yang ada di aliran Australia. Lalu pada aliran London ini atau yang disebut juga sebagai fonologi prosodi, tokoh utamanya John Rupert Firth, dan pada aliran ini juga dikenal dengan aliran Firth karena tokoh utamanya adalah Firth. Pada aliran London menghubungkan bahasa dengan konteks situasi, memperhatikan komponen sosiologis, dan lebih suka pada penerapan daripada teori. Selain itu, aliran ini menyukai fonologi. Bahasa juga memiliki aspek patik communion, di mana bahasa lebih memiliki fungsi sosial daripada makna kata itu sendiri. Ciri dari aliran London ini yaitu aliran Firth dan Bloomfield atau yang ada di Amerika sama-sama behavioristik atau anti-mentalistik. Tetapi jika Bloomfield behavioristiknya murni, kalau Firth behavioristiknya lebih ke sosial behavioristik. Dan kontribusi aliran London ini yaitu memberikan kontribusi pada bidang fonologi yang dikenal dengan nama fonologi prosodi. Selanjutnya yaitu dari Amerika. Amerika ini dengan tokoh terkenalnya yaitu Bloomfield Sapir-Whorf. Bloomfield ini menganut paham struktural modern deskriptif. Pada Bloomfield ini juga mempunyai ciri-ciri yang sama dengan struktural modern. Selain itu, di aliran ini juga terdapat kesamaan pada aliran London, yaitu paham behavioristik. Kontribusi pada aliran ini yaitu memperkenalkan sistem tanda bahasa, memberikan model analisis dalam sintaksis, membedakan sinkronik dan diakronik. Selain itu, di Amerika sendiri juga dikenal dengan nama hipotesis Sapir-Whorf, yang di dalamnya berisi determinitas bahasa, yaitu struktur bahasa mempengaruhi atau menentukan jalan pikiran penuturnya, yaitu dalam versi kuat, dan relativitas
bahasa yaitu bahasa mencerminkan cara hidup dan cara berpikir penuturnya atau dalam versi lemah. Lalu kita beralih ke aliran Halliday yang berada di Australia. Ini disebut sebagai aliran Halliday karena tokoh dari aliran ini juga bernama Halliday. Halliday ini terinspirasi dari aliran Praha. Aliran ini terkenal dengan SFL-nya. Aliran Halliday ini disebut juga sebagai ilmu yang mengkaji pemeliharaan bentuk bahasa pada konteks penggunanya. Pada aliran Halliday ini memperhatikan aspek sosial, bahasa merupakan fenomena sosial, diakuinya perbedaan Lang dan Parol. Terdapat kontribusi pada aliran Halliday yang pertama yaitu adanya pemikiran teks yang dipengaruhi konteks, mengenalkan 7 fungsi bahasa, mengenalkan 3 tataran utama dalam bahasa. Di Indonesia sendiri, aliran Halliday ini digunakan sebagai kurikulum 13 atau K13, salah satunya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai aliran-aliran linguistik di dunia secara garis besar yang dapat saya sampaikan. Semoga di video kali ini dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang memuaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.